Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Muqtada Alfarezi dari kelas 10 TJKT 1. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang agama Islam, yaitu bab 4, asuransi, bank dan koperasi syariah. Pada pembahasan materi yaitu terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, asuransi syariah, yang kedua, bank syariah, dan yang ketiga, koperasi syariah. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful, yaitu berasal dari bahasa Arab dari kata dasar taka'afala ya taka'afalu taka'afulan, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong, simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran. Sejarah berdirinya asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI. ICMI bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalat Tbk, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia (BHD). Kemudian melalui tim pembentuk asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek atau Kepala BPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Perbedaan hukum asuransi menurut fuqaha. Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang hukum asuransi sejak pertama kali dikaji hingga saat ini masih terus berlanjut. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan yang lain menyatakan haram. Dan perbedaan pendapat tentang asuransi itu pun juga tidak lepas pada pembahasan mengenai status hukum asuransi syariah atau takaful. Bahkan di Indonesia ada yang menyatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah keduanya sama-sama haram. Alasannya adalah karena pertimbangan adanya aspek riba dan gharar, transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Hukum asuransi syariah di Indonesia. Fatwa MUI nomor 21 Perdes MUI 10/2001 tersebut mempertegas kehalalan asuransi syariah yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Dengan demikian, jaminan perlindungan takaful yang ditawarkan melalui program asuransi syariah ini jelas hukumnya halal sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI. Rukun asuransi syariah. Rukun asuransi syariah terdapat 4, yaitu kafil, orang yang menjamin, baligh, berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. 2. Mahful lah,
yaitu orang yang berpiutang, disarankan sudah dikenal oleh kafil. 3. Ma'ful anhu, yaitu orang yang berhutang. Dan terakhir keempat, ma'ful bih, yaitu utang baik barang maupun yang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Syarat dan larangan asuransi syariah. Terdapat 6 syarat dan larangan asuransi syariah. Yang 1. Balik. 2. Berakal. 3. Bebas berkehendak, tidak ada paksaan. 4. Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui, gharar. 5. Tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Dan terakhir ke-6, tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian, maisir. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Prinsip asuransi syariah terdapat 9, yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan gahar, dan larangan praktik judi. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi syariah. Berikut terdapat beberapa contoh, yaitu terdiri dari 4 contoh. Yang pertama dari aspek visi dan misi. Asuransi non syariah, misi ekonomi, misi sosial. Asuransi syariah, misi akidah dan syiar Islam, misi ibadah, ta'awun, misi perekonomian, dan misi pemberdayaan umat. 2 dari aspek dewan pengawas. Asuransi non syariah tidak ada dalam praktiknya, tidak diawasi sehingga pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Asuransi syariah ada Dewan Pengawas Syariah DPS bertugas mengawasi pelaksanaan operasional agar terbebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Kedua dari aspek akad atau perjanjian, didasarkan pada prinsip jual beli. Kalau untuk asuransi non syariah, sedangkan asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong menolong. Keempat dari aspek investasi dana. Asuransi syariah melakukan investasi secara bebas dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak dibatasi halal haramnya objek investasi yang dilakukan. Sedangkan untuk asuransi syariah melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, bebas dari praktik riba dan tempat maksiat. Baik, lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu bank syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis dari kata banque dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol yang menjelaskan fungsi dasar dari bank. Umumnya yaitu 1. Tempat yang aman untuk menitipkan uang, safekeeping foundation. 2. Penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa, transaction foundation. Bank syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah Islam. Dalam skala yang luas, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi masyarakat. Bank syariah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan memanfaatkan produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Di samping itu, bank syariah juga aktif dalam mengembangkan investasi di masyarakat. Sejarah bank syariah. Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.
Inisiatif pendirian Bank Syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Dasar hukum perbankan syariah. Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sesuai dengan perkembangannya, kemudian pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun bank berpredikat syariah (BPR) dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah. Yang pertama, penghimpun dana merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. 2. Penyaluran dana menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan, giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah lending. 3. Jasa pelayanan. Bagaimana setiap tingkatan manajemen, baik top manajemen, middle management maupun low management, mampu memahami kebutuhan semua pihak yang berkepentingan atas bidang usaha keuangannya tersebut, khususnya para nasabah dan calon nasabahnya, sehingga kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Hikmah dan manfaat bank syariah. Manfaat yang pertama yang didapatkan oleh seorang muslim jika bertransaksi di bank syariah adalah terhindar dari riba. Transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan pada syariat Islam. Nasabah yang melakukan transaksi keuangan di bank syariah juga turut andil dan berperan dalam menjalankan syariat Islam dalam bidang keuangan. Keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil, tidak seperti halnya bank konvensional yang menetapkan bunga dan pinjaman dan memberikan bunga pada giro dan tabungan para nasabahnya. Bank syariah menetapkan keuntungan dengan sistem bagi hasil. Lanjut masuk ke materi terakhir, yaitu koperasi syariah. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan syariah, termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Koperasi syariah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan membangun dan masyarakat secara umum untuk membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Sejarah koperasi syariah. Koperasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Saman Hudi di Solo melalui Serikat Dagang Islam yang menghimpun anggotanya, yaitu para pedagang batik di Solo. Kemudian keberadaan koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan oleh masyarakat sejak maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia. Yang pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Ihsan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta.
Berdirinya BMT ini kemudian memberikan warna bagi kalangan masyarakat dan pengusaha mikro kecil dan menengah di sektor informal. Dasar hukum koperasi syariah. 1. Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong, ta'awun, dan saling menguatkan, takaful. 2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk simbol dari sila kelima tersebut adalah logo timbangan yang juga dipergunakan sebagai logo koperasi. Di dalamnya terkandung makna fisiois bahwa keberadaan koperasi harus mendatangkan keadilan bagi seluruh anggotanya. 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KUKM nomor 16/MUKM 9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, yang merupakan regulasi terbaru yang mengatur tentang tata kelola koperasi syariah di Indonesia saat ini. Kegiatan dan usaha koperasi syariah. Terdapat 10 kegiatan dan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi syariah, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, investasi atau kerjasama, jual beli, pelayanan jasa, pengalihan hutang hawalah, pegadaian, pendelegasian madad wakalah, penjamin kafalah, dan pinjaman lunak. Hikmah dan manfaat koperasi syariah. 1. Meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. 2. Menghubungkan penyedia dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan ekonomi menjadi lebih optimal. 3. Memperkuat keanggotaan koperasi sehingga saling bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi koperasi. 4. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat umum. 5. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, mikro, dan menengah dari para anggota koperasi. Dan itulah tadi penjelasan mengenai bab 4 secara singkat tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah. Dan pada video kali ini, jika ada penyalahan dalam sebutan kata maupun pembawaan pada video, saya mohon maaf, dan kesalahan kata kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.